Baik, sudah 7.40, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Oh, ya. Waalaikumsalam, Jiwa. Ya, Salam, Pak. jadi tolong di anu ya. Salam. Ya, tolong di apa? Bisa dijawab supaya saya nggak kayak ngomong sendiri. Di anu aja, Mas. Dikecilin aja, Mas. Oke, Pak. Dengar saya, Mas. Ya, Iya, oke. Pak. Enggak, karena di sini ada yang offline juga soalnya ada yang datang sih. Nah, sekitar berapa orang, Mas? 2 orang aja tuh. 2 orang aja, ada yang di lab juga ada. Tapi nggak apa yang sudah online. Terima kasih sudah mau sudah meluangkan waktunya untuk join di ini ya pertemuan ya mendadak ya. Sebenarnya nggak mendadak, cuma ya saya memang sengaja adakan supaya ada koordinasi dulu. Seperti biasa yang kemarin-kemarin juga begini. Cuma kemarin-kemarin kan offline gitu ya atau online gitu ya. Ini juga sama, bisa offline dan online. Baik, biasa saya menyapa kalian kan dengan pejuang Eskom gitu ya, karena memang kalian sedang memperjuangkan Eskom kalian ya. Jadi untuk ini semester ini ada beberapa mahasiswa yang ya mungkin masih berjuang ya. Saya anggap masih berjuang karena belum menyelesaikan itu ya, masih menyelesaikan bimbingannya atau apa saya kurang tahu. Ini kalau dilihat di layar Anda itu ada beberapa yang masih bimbingan ya. Jadi ada Mas Febri yang hadir pada saat ini juga. Ini Mas Rizky yang sudah mau nanti UTS mungkin ujian. Ada Mas Fajrul Fala yang menghilang entah kemana. Ya, sudah dihubungi ya, iya. Mas Sizul juga iya, hilang kemana. Mas ini Sihab Rutmi nggak hadir ya. Mbak ini ya. Mas Sirajul ini, apa kabar Mas Sirajul ya? Mas Sirajul Kahfi, sibuk kerja terus ya. Kemudian Mas Faris, ini juga aduh, susah juga ini, 2015. Jadi yang 2015 itu nyawanya tinggal sekarang harusnya. Ya. Kalau yang lainnya mungkin ya silahkan kalau mau santai-santai. Nanti aja. Saya donatur aja lah gitu ya, tiap semester. Nggak apa-apa ya. Mas Ahmad Faisal, ya ini yang 17-17 itu yang memang barusan, jadi nggak apa-apa kalau misalnya memang belum selesai karena memang kemarin bareng dengan bareng dengan KP-nya ya. Ada Mbak Nawa, kemudian Mbak Afika, ada Mas Yakob, ya, ada join belum Mas Yakob atau belum masih. Kemudian ada Mas Rudi, ada Mas Sulbiar yang hadir offline di sini, ada Mas Alan dan ada ini apa Mas Eros murid ini yang dari Papua ini ya 15 juga ini ya ini ada beberapa mata. Baik, untuk kali ini sebenarnya sebelum saya memberikan pelatihan Mendeley saya inginnya ya menanyakan aja lah ya. Beberapa kali saya memang sempat WA ke personil ya, kaitannya yang sudah masuk ke sini kan di sini ada yang bimbingan, ada yang belum daftar. Nah, belum daftar ini sebenarnya juga ini bisa saja nanti prospek masuk ke bimbingan tadi ya, bimbingan tadi dan menemani kalian gitu ya. Jadi Mas Dodi ini belum daftar kenapa gitu kan ya, katanya sudah lama ya. Jadi tinggal WDMK, isi KRS, TA, kemudian daftar. Itu perlu menyiapkan berkas KRS dan transkrip yang sudah ada pengesahannya, dan diharapkan transkripnya itu sudah diparap dosen walinya atau minimal sudah dicek lah bahwa transkripnya itu benar-benar memang hanya tinggal TA, tidak terus masih ada gantungan-gantungan mata kuliah yang ulang, yang masih jelek gitu ya, atau mata kuliah yang belum diambil. Ini ya, ada Mas Bayu Satria. Ini kalau di layar depan itu apa Mas DPO ya. Ini DPO, termasuk DPO ini ya yang depan. Kalau yang bimbingan tadi TO ya, target operasinya. Jadi sebenarnya ini ada 17 kalau nggak ya, kalau saya hitung 17 ya. Atau di grup ya. Ya sama lah di grup. Ini 17, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, 16, 17 sama saya tadi ya. Ya 16 lah, saya anggap 16, 17. Nih, kayak kemarin 18 mahasiswa yang lulus. Jadi harapannya ini daftar ini besok itu sudah nggak di sini lagi. Semester ini sudah nggak ada di sini lagi. Sudah masuk ke sini, ke daftar ujian gitu ya. Kemudian nanti besok lagi sudah selesai ya selesai gini. Ya. Itu ya. Ya memang semua Anda yang menentukan ya. Saya hanya tinggal mengingatkan aja. Dosen-dosen juga tinggal mengingatkan. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebelum saya mulai pelatihannya. Mungkin dari beberapa yang hadir ini. Sebenarnya apa sih kendalanya? Ada yang mau curhat? Siapa tahu saya punya solusi. Ya saya carikan solusi lah, bukan siapa tahu. Saya carikan solusi. Nggak ada, lancar-lancar aja ya. Semoga Pak. Lancar-lancar aja Pak. Gimana? Ya lancar. Karena baru kamu Julbiar baru masuk kan newcomer kan. Yang Muhammad Alan juga newcomer ya. Yang lama-lama ini loh ya, Mas Sirajul Kafi, Mas Febri. Oh, cuma itu aja ternyata yang lama. Yang Mas Dodi lah yang saya anggap lama Mas Dodi. Apa Mas? Ada kendala? Tidak ada apa-apa Pak. Kadang gitu ya. Biasanya kalau saya WA gitu, apakah ada kendala itu harusnya sudah hafal itu. Apakah ada kendala dalam mengerjakan tugasnya laporan TA-nya? Tidak Pak, lancar. Terus saya balik tanya, lah kok belum bimbingan gitu. Nah, kan jadinya lancarnya di mana gitu kan gitu. Kalau lancar itu ya sudah Pak, sudah sampai bab 4 gitu. Oh ya ada, berarti saya siapa Mas? Oh 2, Mas Dodik masuk 2 ya. Ya pakai HP mungkin artinya. Baik, kalau nggak ada kendala ya syukur alhamdulillah. Kalau ada ya coba diceritakan ya. Ya memang yang bikin yang nggak bisa di atas apa ya yang susah kalau sudah ketemu namanya bad mood gitu ya atau males gitu ya. Saya sendiri juga pernah ngalami itu ya. Rasanya mau ngerjakan kok nanti aja lah, kosek-kosek aja. Mengerjakan yang ini aja lah, enak ini. Saya itu pernah alami dan sampai sekarang juga terkadang muncul rasa itu ya. Itu ada tugas ini ya, tapi kok saya nanti aja lah. Nanti aja. Itu ya wajar manusiawi. Ya, tinggal bagaimana nanti Anda berusaha menaklukkan rasa itunya malesnya dan menimbulkan atau menumbuhkan lagi good mood-nya ya. Jadi tidak bad mood lagi. Ya, semoga lancar ya. Sehat selalu lancar gitu ya. Baik, Mohon maaf Pak. Tadi ganti device dulu soalnya baterainya ya, habis. dulu ya. Ya, selamat datang Mas Yakub. Mas Yakub. Mas Yakub ada videonya ini sini. Muncul. Oh ada. Oh connecting langsung. Mas Rudi Setiawan, nah, udah masuk ya. Mas Rudi mesti connecting lagi ya. Selamat malam Mas Yakub. Salam ya. Tak siap dulu. Ya Mas Rudi masih connecting. Ya. Ini tadi sudah sambil nunggu tadi ya nunggu beberapa yang gabung. Ini saya tunjukkan tadi ya belum daftar yang kalau ini sudah nggak ada yang kesini karena sudah saya plotting bimbingan ini ya. Kalau di daftar yang ini yang ya saya punya daftar sendiri yang Excel itu saya hitung mungkin ya. Saya bisa hitung ya mungkin ini prospek ya, yang bisa saya prospek itu 20 orang gitu harusnya. 20 orang yang saya prospek ini. Ini belum karena belum daftar, karena belum daftar ya saya masih kosong-kosong kan ininya. Cuma sudah saya plotting pembimbingnya gitu ya. Ya jadi 20 orang ya lumayan lah sudah 20 orang sudah bagus ya.
kita pernah mencapai rekor sampai 30 pernah itu ya, karena itu bersih-bersih gitu ya. Itu bersih-bersih angkatan 2015 dulu itu. Awal-awal saya jadi koordinator, diamanahi jadi koordinator TA. Baik, ini saya stop dulu ya. Ini dari saya. Ya, udah 10 orang beneran ya. Untuk sekarang ini saya mau sharing aja ya. Sharing aja ini untuk untuk membantu nanti kalian ya di dalam penulisan, terutama ya dalam penulisan bab 2 ya, atau mungkin nanti kalau ada beberapa bab yang memang ya, bab 1 biasanya, bab 1 2 lah. Di situ biasanya ada kutipan ya. Saya coba tunjukkan contoh yang tidak pakai kutipan. Loh, ada yang live. Saya sendiri mungkin. Ini laporan TA. Ini saya muncul ya. Enggak, saya hilang, saya sharing. Saya stop tadi ya. Saya sharing lagi. Ya. Oke. Ini contoh laporan TA yang sudah lulus ya. Jadi maaf. Mungkin di bab 2 gini ya. Nah, seperti ini. Ya, di bab 2 ini biasanya ya ada kutipan-kutipan kayak gini ya, atau sumber-sumber kayak gini. Ini sumber-sumbernya. Ya, sumber-sumber seperti ini. Ini selama ini kalau kalian ngerjakan di laporan KP itu manual atau pakai MS Word atau pakai fasilitasnya MS Word yang Citation itu. Citation. Pakai citation, Pak. Pakai Citation ya. Pakai citation, Pak. Oke, pakai Citation yang ini ya, yang reference ini ya. Ini ya. Nah, sebenarnya kelemahannya citation yang di MS Word itu ya. Kalau komputernya memang hanya untuk Anda aja, khusus Anda saja, itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau Anda berganti-ganti komputer ya, berganti-ganti laptop atau komputer, itu bisa saja citasi atau daftar pustaka atau ya yang sudah Anda daftarkan di sini itu ya. Itu bisa saja kecampur dengan punyanya orang lain gitu ya. Punyanya yang punya komputer itu atau laptop itu. Karena pernah ada kejadian begitu. Atau copy paste lah misalnya gitu ya. Itu akan ikut dia mesti nanti ya. Jadi misalnya si A itu dia sudah buat ya di sini ya. Kemudian dia copy paste atau pakai komputernya yang di tempat lain. Ya di situ sudah ada citation seperti ini banyak. Itu masuk semua ke daftar pustakanya dia. Nah, padahal bukan seperti itu yang diinginkan ya. Kemudian selain itu, kalau pakai ini memang Anda harus ini ya, nambah-nambahin gini ya. Ya. Nambah-nambahin gini ya. Ya sebenarnya sudah cukup bagus ya. Sudah cukup bagus. Kalau menurut saya masih pakai ini ya masih mending daripada manual. Kenapa? Kalau manual itu kebanyakan nanti tidak akan sinkron dengan daftar pustakanya itu ya. Jadi misalnya Rohana di sini ini ada, tapi di daftar pustakanya di bawah nggak ada, atau sebaliknya di bawahnya ada daftar pustakanya, di atasnya nggak ada penulisnya, nggak ada yang dikutip ya. Nah kita butuh namanya sebuah reference manager ya, atau sebuah software pengelola referensi ya yang namanya Mendeley itu ya. Mendeley desktop ini ya. Kalau Anda sudah install lebih baik itu ya. Nanti bisa lihat di YouTube itu ada instalasinya dari saya itu ya. Kalau belum ya diinstal, sudah ada saya kasih linknya. Beberapa Office yang terbaru itu kalau diinstal dengan yang terbaru juga Mendeley-nya terkadang tidak support ya atau ada kendala. Nah, kalau seperti itu terjadi, Anda tinggal di downgrade aja Mendeley-nya ya. Kemarin sudah saya kasih beberapa versi ya. 115, 116, 117 langsung mungkin ya. 116, 17, 119. Yang terakhir memang 119 sekian gitu ya. Itu kalau udah diinstal, jadi kalau diinstal itu saya coba kasih lihat sedikit.
Instalasinya juga nggak lama, nggak sampai jam-jaman gitu ya. Sebentar. Kalau ini nggak mungkin saya demokan karena Anda sudah canggih ya dalam menginstal itu ya. Bahkan Anda mendownload itu ya sangat canggih sekali gitu ya. Ada mau download apa, film misalnya ya, atau mungkin software gitu ya. Ada lapisan-lapisannya, ini diklik ini sampai masuk ke dalam ketemu juga linknya akhirnya dan bisa di-download juga. Ya, sudah hafal sampai itu. Oh, ini iklan. Oh, ini virus ini ya. Oh, ini link yang palsu gitu misalnya gitu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau bisa dilihat di sana, ya kalau pakai HP kecil-kecilan ya, harus pakai ini ada beberapa versi yang saya sediakan di situ. Kemudian saya coba install yang 1.19 itu ya. 19.4 ya, ini demo. Nanti di situ saya percepat. Ya ini. Setelah saya klik 2 kali install, nanti ini ya, muncul lah. Anda sudah tahu lah ya. Nah, welcome ya biasa. Nanti biasa toh rumus instalasi kan NNF, next finish gitu ya. Next finish gitu ya. Ini suaranya dari saya aja karena suaranya kecil sekali ternyata. Saya ngerekam suara kecil sekali. Nah, setelah itu ini ada muncul seperti ini ya. Anda bisa langsung run Mendeley desktop itu atau mungkin nanti juga bisa. Tapi kalau ini saya langsung aja ya. Saya finish, nanti dia running ya. Kemudian untuk menggunakannya kita harus punya ini akun ya, Mendeley. Jadi Mendeley ini salah satu software untuk mengelola referensi ya, atau reference manager. Selain ada Mendeley, ada Zotero, ada Note ya. Dari Microsoft apa ya? Note ya kayaknya. EndNote. Nah, EndNote ya, EndNote ya. Ya, betul. Terima kasih diingatkan. Kemudian ini kalau belum punya akun ya itu register yang di situ, yang di ini. Ya, di sini ya, register ini ya. Ya, tapi kalau sudah ya dimasukkan di sini. Yang perlu diingat email dan passwordnya, jangan lupa. Ya, tapi kalau lupa ya buat lagi, tapi ya nanti hilang semua. Ya. Saya coba register. Register itu bisa dari mendeley.com, bisa. Nanti dibawa ke webnya Elsevier. Ya, Elsevier. Atau langsung nanti kalau punya langsung dimasukkan di situ. Ini saya coba register baru. Kalau yang belum pernah, Mas Zulfiar sudah register ya? Udah bisa akun ya, karena ada itunya. Saya lupa ngasih videonya ini ya kemarin. Video ini ada di YouTube juga ya. Nanti rekaman ini saya share juga kalau memang ada yang membutuhkan. Saya register nanti masuknya ke mendeley.com, kemudian dibawa ke ID Elsevier ini ya. Ini juga registernya singkat, nggak bertele-tele, nggak kayak ngisi aplikasi kartu kredit atau mungkin peminjaman ya, peminjaman dari rentenir atau apa. Emailnya dimasukkan yang sering aktif aja ya. Saya pakai ini karena email emailnya itu sudah dipakai ya. Ini saya pakai email baru, author Jin RPL, penulis Jin RPL, salah satu jurnal di informatika. Continue, nanti ditanyakan namanya, dan nanti setelah itu ketikkan aja nama lengkapnya, ya ketik coba author Jin RPL misalnya gitu ya. Oh ya, nama dulu depan ya, kemudian family name-nya nama terakhir ya, author Jin RPL gitu ya. Kemudian passwordnya silahkan ya. Di situ memilih password dengan minimum 8 karakter, termasuk ada 1 angka gabungan dari huruf kecil dan huruf besar ya, dan simbol yang membuat password Anda strong gitu ya. Kalau sudah register nggak usah dijelasin, dipraktekkan langsung aja nanti. Silakan. Kemudian continue to Mendeley. Web Mendeley aslinya seperti ini. Mendeley itu sebenarnya ada 2 ya, Mendeley desktop dan Mendeley web ya. Cuma yang Mendeley web itu
masih jarang digunakan. Nah, kalau sudah dimasukkan ke sini ya, emailnya tadi yang dibuat registrasi, kemudian passwordnya yang dibuat registrasi. Mendeley ini bersifat online, jadi nanti Anda ngumpulin koleksi daftar pustaka itu bisa dilihat sini ya. Nanti kalau, waduh saya nggak bawa laptop ya, nah, saya buka komputer kantor misalnya, maaf. Kemudian saya login Mendeley-nya, pakai akunnya saya. Nanti daftar pustaka itu bisa tampil semuanya karena disimpan di cloud ya. Jadi penyimpanan ini storage-nya Mendeley itu 2 GB, cukuplah ya, 2 GB ya. Mau nyimpen apa sih gitu. 2 GB itu. Daftar pustaka ada 1 penelitian, 1 TA, sudah cukup lah itu ya. Karena PDF juga kan. Kemudian dia tersinkron dengan yang ada di lokal komputer kita dan di cloud sana ya. Jadi makanya di laptop kita ada, nanti di cloud itu tersinkron juga. Jadi makanya kalau kita kemana-mana nggak bawa laptop kita bisa buka Mendeley kita, nanti muncul semua daftar pustaka yang sudah kita koleksi. Kemudian pertama kali akan muncul seperti ini. Sudah dirasakan, Mas? Sama ya. Di situ ada semacam keterangan reference manager install, dan yang satunya lagi yang samping kanannya ini ya, Citizen plugin for Microsoft Word ya. Yang ini pasti yang reference manager yang punya kita ya, welcome to Mendeley ya. Sudah terinstall. Sudah bagus install. Cuma ada yang keterangan di sini Citizen plugin for Microsoft Word ini not installed. Jadi ini adalah plugin nanti yang digunakan di Microsoft Word untuk menyisipkan citasi seperti kalau Anda pakai Citizen di MS Word itu ya. Ya, juga dia muncul seperti itu. Ya, inspirasinya sepertinya yang dari MS Word seperti dari Mendeley. Ya, maka harus diinstal now juga bisa. Langsung nanti. Install now cepat juga nanti. Nggak lama-lama gitu ya. Kemudian ada ini juga biasanya tawaran-tawaran update Mendeley, maaf. Kalau Anda pakai Mendeley, kalau Anda mau update boleh ini install ya. Cuma nanti kalau terjadi kendala atau apalah yang nggak beres ya, di downgrade lagi gitu ya. Saya biasanya menolak tawaran-tawaran ini dulu ya. Saya tolak aja karena saya masih pakai yang 19.4 itu masih oke juga misalnya. Jadi not now biasanya kalau saya tawaran-tawaran ini saya abaikan lah ya. Diabaikan aja sementara, not now gitu ya. Karena ada beberapa yang office-nya ketika diupdate malah nggak muncul citationnya nanti ya. Plugin-nya malah kacau nanti. Bisa percepat. Tadi ya, kalau sudah diklik install now di sini nanti ini berubah nanti jadi install ya. Itu juga cepat. Tandanya Citizen plugin ini sudah terinstall. Selain di sini ada tulisannya install. Ya, kalau orang bilang dikawinkan dengan ini ya. Di sini ada muncul ini ya. Insert Citizen ini. Ada grup tab baru ini Mendeley Set Automatic. Nah, ini ya. Kalau yang MS Word kan yang ini. Ya, kan? Kalau ini Mendeley-nya. Gitu ya. Kemudian mana tadi? Oh ini ya. Nah, setelah itu ya udah nanti close saja, tampilannya nanti akan kosong seperti ini di naik aja atau close saja juga boleh ya, kosong seperti itu ya. Saya sudah buka belum ya? Nah, saya belum kayaknya. Saya coba buka ya Mendeley desktopnya. Ini kebetulan kemarin untuk latihan, mungkin ada yang ikut ya teman-teman.
Ya, seperti ini. Kalau saya belum hapus ya, yang punya saya kemarin. Yang ini tadi author sinrpl@gmail.com. Kemudian passwordnya. Kalau masih baru seperti tempat kalian, nah ada kan sama kan seperti tadi. Ini sudah install, aman. Ini juga sudah install. Ada tawaran lagi ya, biasa promosi. Saya not now atau close ini. Install, close ya. Kalau mau pesan ini nggak dimunculin ya ini ya, dicentang ini ya. Tapi biasanya karena dalam pelatihan biasanya saya munculin. Ini kalau mau langsung close ya boleh, atau mau ikuti panduannya. Di sini nanti Anda bisa menambahkan dan membuat gitu ya. Kemudian di sini storage-nya, penyimpannya lokal dan cloud. Kemudian di sini ada help-nya. Ini nanti ada sinkronisasi juga. Kalau baru ini masih kosong. Masih kosong ini. Ya, baru kosong ya. Ya, ketahui dulu medannya ya. Ini yang kiri ini nanti ada berapa seperti Explorer ya. Jadi ada yang my publication, ada yang my all dokumen. Saya buat folder seperti ini juga bisa ya. Ini ya. Buat folder pakainya ini nanti ya, add folder juga bisa ya. Klik kanan new folder Mas. Jadi bisa ya, klik kanan new folder ini ya. Juga bisa ini ya. Bisa ya, P2 PKM ya. Nanti untuk TA misalnya nanti ada yang mau KP gitu juga. Jadi disendiri-sendirikan nanti. Khusus daftar pustakanya untuk masing-masing itu ya. Kemudian yang tengah nanti ini adalah storage-nya. Beberapa koleksi. Kalau perpustakaan itu Anda punya rak buku sendiri nanti di sini. Koleksi-koleksi pustaka Anda. Kemudian di samping ini nanti metadata, detail datanya dari koleksi itu ya, tiap koleksi itu. Baik, apa yang harus kita lakukan ini? Yang pertama kita harus cari referensi. Kalau Anda nyari referensi di mana biasanya? Copy paste Pak. Gitu. Di mana biasanya, Mas? Nggak ada Mbak ya? Ada Mbak enggak, Mas? Di Google Scholar, Pak. Di Google Scholar ya. Oke. Google Scholar atau Google Cendekia gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya ya. Google Scholar oke. Atau googling biasa juga bisa. Atau mau mau pakai di Garuda juga boleh. Apa ini? Coba contoh aja. Ada yang masih ingat nyari referensi apa? Halo. Apa Mas? Julgar. Atau siapa? Febri, Mas Febri. Informasi biasanya Pak. Hah? Informasi tentang biasanya Tentang apa? sistem informasi. Oh, sistem informasi gitu aja. Ya wes. Oke. Ya, sistem informasi. Banyak loh ya. Terlalu luas itu. Ya. Oke, sistem informasi apa ya, banyak sekali ini. Ya. Ini ada dari buku juga bisa. Saya kerucutkan lagi ya, sistem informasi pembayaran SPP misalnya. Ya. Ini ya. Banyak ya. Kemudian ini biasanya gini, PDF ini. Ya, betul ya. Diklik ya. Terus download gitu ya dia ya. Namanya ini download ya. Oke, agak banyak dikit lah misalnya. Tiga terbesar siap saya download semua. Saya nggak rubah namanya. Oh, nggak mau. Ambil yang lain, nggak mau. Jadi ini nanti
kalau pada saat ujian gitu ya, kalau penguji menanyakan ini daftar pustakanya mana gitu ya. Kalau Anda punya buku secara fisik ya ditunjukkan, tapi kalau Anda punya jurnal ya buka aja Mendeley-nya gitu ya. Nanti langsung bisa dikeluarkan di sini nanti ya. Oke, S3 sudah saya ambil download, anggap aja ini sudah Anda sudah cari 30 ya. 30 daftar pustaka gitu misalnya gitu. Kemudian ini bisa Anda buat folder-folder per folder seperti apa. Saya hapus dulu. Ya, dari sini ini ya, dari create folder ini. Ya, bisa nanti kelas PA misalnya atau tugas akhir. Ini kan Anda tentang tugas akhir. Ini ya. Jadi ini tentang PKM, ini latihan, ini tugas akhir gitu ya. Ya, kalau di layar nggak kelihatan maksudnya. Tapi kalau di situ kelihatan besar. Saya zoom. Kalau di screening nggak kelihatan. Baik. Oke. Kemudian untuk menambahkan koleksinya, ini ada beberapa cara sebenarnya ya. Ada add file, kemudian ada add folder, ada watch folder, dan ada add entry manually. Ya, nanti import itu tingkat lanjut aja ya. Nanti aja lah. Ini sementara untuk tahapan S1 ini masih ini aja 4 ini ya. Add file menambahkan satu-satu berarti ya. Menambahkan satu-satu. Bisa Anda add file, cari filenya, nanti ketemu di download tadi ini ya, ini ya, kemudian open ya, nambah gini, masuk ke sini nanti dia ya. Atau drag juga bisa di drag ya, kalau Anda anak IT kan nah ini misalnya anak IT ya, oh ini Pak yang dua nanti di drag ini juga boleh ya, ya pintar-pintar ya kalian lah ya. Kemudian kalau satu lagi lah ya, drag lagi lah ya, yang ketiga tadi. Ya, ini sudah semua. Kita cek dulu. Di situ kecil atau besar? Oh, kecil ya. Karena layar saya. Oke, ini ya. Saya cek satu dulu ini. Ya. Yang terpenting sebenarnya dari file yang kita masukkan ke dalam Mendeley itu. Jadi Anda punya PDF-nya, Anda bisa citasi, Anda kutip, Anda bisa buat daftar pustakanya. Jadi kalau ditanya nggak bingung lagi mana ini jurnalnya, oh nyari-nyari lagi gitu ya. Ya, yang perlu dicek sebelah kanannya ini adalah metadatanya. Metadatanya itu penting nanti untuk penulisan di citasi dan di kutipan dan di daftar pustakanya nanti ya. Yang pertama tipenya ini, oh ini artikel jurnal, oke udah betul ya. Kemudian ini judulnya ini karena kaitannya metadata yang dimasukkan pertama kali dia hurufnya besar semua sehingga dia besar semua seperti ini. Anda bisa rubah sendiri ini sebenarnya. Nanti kalau memang kayaknya kurang bagus kalau di daftar pustaka nanti hurufnya gede-gede gini ya. Dikecilin lagi bisa. Kemudian autornya yang penting ya. Apakah benar ini ya? Kita harus buka PDF-nya kan? Ya. Anda harus buka di download tadi PDF-nya. Tapi sebenarnya di Mendeley ini juga bisa sebagai PDF PDF reader ya. Klik 2 kali aja. Nah, klik 2 kali aja ya. Diklik 2 kali nanti PDF reader seperti ini. Penulisnya ini Erna ya. Erna Asriani. Karena di sini memang otomatis dibalik, ini last name first name ya, Erna, kemudian Sari Mary Mayang benar, dan Herman ya double. Sebenarnya kalau mau ada yang keliru, kita bisa betulin langsung ya. Ternyata penulisnya kurang satu, misalnya Arif Hidayat misalnya ya. Anda nggak usah pusing mikir nama belakangnya siapa, Hidayat terus koma Arif gitu ya, nggak usah. Ini Arif, tulis saja Hidayat. Di enter nanti balik sendiri dia gitu ya. Apalagi yang namanya 3 ya. Arif Hidayat ya, Mangkurejo misalnya gitu ya. Atau apa gitu ya. Kemudian nama jurnalnya dipastikan sama cerita, jurnal cerita ya.
Nggak tahu ini ada kepanjangannya mestinya. Jurnal cerita. Udah oke, betul. Di sini ada. Kemudian tahunnya 2020. Saya nggak bisa nemuin tahun di mana tahun. Oh, ini tahun 2 ya, kecil ya. 2020. Kemudian ini volume 6, betul. Nomor 1, betul. Halamannya benar nggak segitu? Ya, 106 sampai 116. Kalau mau di scroll ke bawah 116. Ini betul. Abstraknya mungkin nggak perlu diperhatikan. Yang lain-lain itu aja. Sementara DOI-nya juga bisa ya. DOI-nya juga ketemu ini ya. ISS-nya juga bisa. Ya. Kalau ada yang salah metadatanya, misalnya judulnya salah ya dibenerin ya. Memang ini harus tetap campur tangan manusia ya. Kalau jurnal itu pengelola jurnalnya ya teliti atau memang dia memang dalam mengolah data metadatanya itu bagus gitu ya. Dia akan memasukkan yang semestinya gitu ya, mestinya. Jadi nggak ngawur gitu ya. Ya nggak ngawur. Nggak ngawur terus judulnya ABC gitu ya. Waduh, hilang judulnya gimana nanti gitu. Misalnya gitu ya. Ya. Kalau ada DOI-nya enak ya, kita bisa semoga aktif DOI-nya ya. Kita bisa look up gini. Ini di look up lagi. Ya. Judulnya balik lagi enggak? Nah, balik lagi kan. Itu ya, DOI-nya. Digital Object Identifier ini ya. Oke, sudah. Oke, kemudian sekaligus saja ya saya mumpung di sini. Di sini kita bisa menandai kalau Anda mungkin atau zaman saya mungkin ya. Kalau Anda kan modern ya. Zaman saya tua mungkin ya. Jadi zaman dulu saya nyetak, kemudian saya stabilo. Ya, misalnya stabilo. Ini hasilnya misalnya ini contoh ya. Ini hasilnya. Ya, ini contoh ya. Saya stabilo di sini color ini. Pakai warna apa aja ya. Jangan pink ya. Ya. Ini khas hijau ya. Oh, mana nggak ada. Salah ini ya, harusnya di highlight dulu ini di stabilo ini ya ini. Nah, pilih warnanya dulu baru highlight ya. Oh ini. Kemudian kasih catatan. Kalau hanya stabilo apa sih maksudnya ini? Kasih catatan note gini ya. Ya, nanti di mana? Di mana nggak ada. Ini ya, agak lama harusnya. Ya. Iya, di sini ya. Namanya. Hasil dari penelitian ini misalnya ini ya. Jadi nanti kalau ya, jadi nanti kalau pas dibaca-baca lagi atau dibuka-buka lagi kita tahu bagian mana yang kita kutip sebenarnya. Yo ini misalnya ya, hasil ini gitu ya. Ini di sini juga ada keterangannya, note-nya apa aja. Oh ini hasil ini. Ya ini ya salah satunya. Di close saja nggak ada tombol simpannya kok ini. Nah, atau kita buka lagi, oh ya masih ini ya. Oke. Yang lain nanti kita cek belakangan ya. Kita coba yang ini dulu ya. Kemudian setelah itu, ya, setelah ini dari ini ya saya ambillah misalnya bagian inilah. Saya upload enggak? Udah ya. Oh masih ini masih note soalnya. Saya ini select ini ya. Ini ya. Ini bisa di copy ya. Kemudian tadi saya buat baru aja ya. Ya, baru. Saya mengutip ini. Ya. Ini misalnya saya kutip ini tadi ya. Anggap aja ini kutipan ya. Kutipannya. Kemudian sini aja lah. Kemudian biasanya kan Anda tarik pakai belakangnya ini ya. Ini penulisnya siapa sih? Nah, kalau Anda masih manual atau masih pakai Citasen mungkin harus cari-cari dulu ya. Atau jadi terlupaan. Ini tadi daftar pusakanya siapa itu ya. Ya. Makanya ini kita coba pakai ini Mendeley dengan reference, kemudian ada insert Citasen. Masih ingat nggak tadi siapa yang ngarang? Nah, namanya siapa tadi? Atau judulnya ya. Pembayaran SPP ya. Namanya siapa Mas? Erna tadi ya. Yang Herman ya, ada jurnal cerita ini ya, yang ini ya.
Yang ini kan. Nah, ini diklik aja. Kemudian oke. Nah, bentar, ini kaitannya dengan style ya. Kok satu, Pak? Ya, karena stylenya belum saya rubah. Stylenya itu terkait dengan aturan dari panduan TA-nya ya. Panduan TA-nya itu kalau di Unwas itu biasanya pakai ini, Mas. APA ya, ini ya. Ini pakai ini. Kalau yang angka itu Vancouver atau IEEE ya. Makanya IPA. Nah, ini kan ya. Ya, otomatis ini ya. 3 orang langsung nempel di situ dan tahunnya. Ada mungkin, tapi di teknik di informatika enggak. Ada mungkin yang harus dikasih halaman, Pak. Kasih halaman, Pak. Halaman berapa? Halaman berapa tadi? 161 misalnya gitu ya. Nanti kita boleh ditambahi seperti ini, karena memang layoutnya tidak ada halamannya. Tapi ketika kita klik di luar ini, nanti ada keterangan ini, kita keep ya. Di keep aja ya, jangan di undo. Keep. Jadi ini memang manual editing juga. Keep. Ya, ada seperti itu boleh. Oke, kita lagi satu lagi. Kutipannya masih sama aja, ini orang-orang ini aja lah ya. Ya. Oke, Mas. Disebut. Oke, siap. Waalaikumsalam. Nanti lihat rekamannya ya, Mas ya. Kemudian ini lagi ya, pembayaran. Ini ya, yang Yusran ini misalnya ya, ini juga boleh. Nah, nanti gini ya, menurut Yusran 2020 misalnya gitu, boleh seperti itu. Nah, setelah itu semuanya selesai semuanya, kita buat daftar pustakanya. Nah, kalau yang sudah pernah pakai Citasen apa biasanya yang dipilih? Saya mau ngecek masih nyimak enggak gitu. Apa biasanya kalau yang sudah mulai yang sudah pakai insert Citasen? Langsung pilih daftarnya, Pak. Mana? Yang saya klik apa? Insert citation-nya itu, Pak. Ya, kalau saya mau buat daftar pustakanya. Pakai tabel konten, Pak. Hah? Konten. Tabel of content. Tabel of content. Oh, gitu ya. Mana berarti? Mana, Mas? Kiri, Pak. Kanan. Kiri apa kanan? Di kiri, kiri. Pol. Pojok Oh, kiri. Ini. Oh, itu daftar isi, Itu lupa, daftar Pak. isi, daftar pustaka. Sorry. Bibliografi, Pak. Bibliografi, Pak. Maaf, Pak. Lupa, Pak. Oh iya, lupa. Makanya saya ingatkan. Bibliografi ini bisa. Ini juga sama. Ini bibliografi juga sama ya. Bibliografi ya. Nanti akan ya otomatis seperti ini ya. Ya, atasnya mestinya ditulis dulu daftar pustaka gini ya. Ya. Ada pertanyaan? Jadi Anda nggak repot ya nulis manual Astriani, titik Sari. Udah pasrahkan aja sama Mendeley ya. Saya sebenarnya kenapa berikan ini? Saya sebenarnya prihatin ya, bukan prihatin, kasihan. Prihatin juga dan pingin ya supaya mahasiswa informatika, terutama informatika teknik informatika Unwas lah ya. Kalau bikin laporan itu ya otomatis harusnya. Karena kan anak IT ya. Saya prihatin sebenarnya dan saya juga kadang beberapa kali nguji baik KP maupun TA itu saya cek mesti daftar pustakanya nggak sinkron gitu loh. Karena manual. Kalau ini dipastikan nggak ada yang nggak sinkron. Ini sinkron pasti ya. Astriani, Anda kutip nggak? Ya ada Pak di atas nih. Ya, itu kan ada kan? Nih. Yusran ada nggak daftar pustakanya? Pasti ada di bawah ini. Ada. Mana yang nggak ada sini? Ini nulis sendiri Hidayat gitu. Di atas nggak ada lah karena manual gitu ya. Tapi kalau sudah pakai Mendeley sinkron itu. Jadi selamat tinggal daftar pustaka abal-abal gitu ya. Ya. Jadi itu harapan saya jadi supaya ya lebih bagus lah gitu ya. Memang ini dari awal saya ingin seperti ini. Cuma saya bertahap
saya benahi dulu sistemnya sitak itu, kemudian saya benahi lagi penulisannya, buku panduan, saya benahi lagi tema-temanya gitu ya. Nah, baru saya sampai sini. Karena ada beberapa jurnal yang memang mewajibkan untuk memakai software reference manager ini, Mendeley salah satunya, atau dia tidak menyebutkan software, tidak menyebutkan pakai MS Word yang Citasen itu ya, karena memang tidak direkomendasi. Tapi kalau untuk laporan pribadi nggak apa-apa. Tapi kalau untuk dikirim ke jurnal atau kalau yang dosen ya, penelitian hasil penelitian itu mesti diwajibkan pakai Mendeley, Zotero atau EndNote gitu ya. Kalau enggak ditolak malah gitu ya. Dicek. Untuk mengeceknya bagaimana kalau dia memang pakai manual, pakai Zotero, ya ini tadi biasanya dilihat ininya di toggle field code-nya ini ya. Nah kayak gini, ini rumit seperti ini ya, ya kan? Rumit seperti ini. Saya kembali, ini berarti nggak manual, ini asli. Atau ada blok-bloknya gini, biasanya MS-nya sudah saya setting ada field code blok ini ya. Kalau enggak ya manual berarti. Kemudian untuk membedakan dengan yang MS Word ya itu toggle-nya beda. Oke, kita coba pakai yang MS Word ya. Ini yang Mendeley ya. Saya coba yang pakai MS Word ya. Yang dari MS Word. Saya ada satu kayaknya. Ini ya. Loh, kok nggak ada? Karena saya baru buka filenya. Saya harus nambahin. Nah, ini ada nggak? Oh, ini ada. Saya copy. Oke, view. Sorry. Ini saya tambah ini ya. Adianto ini. Ini juga masih. Ayo terkelepi lagi. Apa? Nah, misalnya ini Adianto Niam ya. Kayaknya sama ya proses ya. Tapi kalau dibedakan nanti ini bibliografinya beda ya. Dia bibliografinya agak berbeda juga nanti. Ikut ya dia. Malah ke sini. Kadang harus bikin baru. Kadang harus bikin baru yang untuk bisa dicek bibliografinya. Nah, ini ya. Ini yang dari MS Word ya. Bedanya kalau ini saya klik kanan, nah ini ada tandanya ini biasanya. Kalau yang ini kan nggak ada yang Mendeley ya. Bedanya ini. Ya, tapi sebenarnya bagi kita nggak memmasalahkan. Kalau untuk pengelola jurnal itu ya. Ini kalau di toggle ini beda dia, hanya kecil gini, nggak banyak seperti ini. Itu contohnya. Kemudian membedakan yang kedua, yang ketiga, ketika saya atur stylenya untuk yang Mendeley ini, misalnya saya balikin lagi ke Vancouver atau IEEE yang angka pakainya, itu dia nggak ikut berubah yang MS Word, ya kan? Yang berubah kan ini. Nah ini juga nggak ikut berubah malah. Ini harusnya ikut berubah ini, karena tadi ada semacam tambahan tadi ya. Nah ini ada 1, 2. Ini harus di refresh kalau gini. Biasanya di refresh. Kalau nggak mau mas ya. Oh karena saya edit manual tadi ya. Ya ini kelemahannya kalau ada edit manual ini nggak mau ya. Saya ulang lagi. Ya, angka 1 ya, 1, 2. Ya. Yang lainnya nggak ikut ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau angka, kalau angkanya 1, 2, ini biasanya kemunculan miripnya, urutan kemunculannya. Tapi kalau saya kembalikan APE, kalau huruf-huruf gini, ini juga urut abjad, ya, urut abjad. Urut abjad. Jadi misalnya saya balikin sini ya. Ini yang Astriani. Ini yang Yusran. Ini yang Astriani ya, misalnya. Kalau di
Nah, saya baliklah. Ya. Kalau di dalam Mendeley otomatis sudah diurutkan urut ini ya. A, ABC sampai Y. Kemudian kalau angka itu nanti tetap yusrannya yang atas karena muncul pertama kali yusran ini. Nah, tapi itu kan Anda tidak pakai itu ya di teknik informatika kan tidak pakai itu kan. Ya, yusrannya yang atas. Dan penulisannya gini, Y yusran gitu ya. Ikut aja dari IEEE seperti itu memang. Ada pertanyaan? Boten, Pak. Ya? Boten wonten, Pak. Betul wonten. Oh iya. Saya harapkan pakai ini ya, kalau bikin laporannya itu saya jamin akan memudahkan kalian dalam menyusun ini ya bab 2 terutama ya, karena ya itu ya. Iya, Pak. Kemudian kalau yang lain add folder, jadi kalau Anda punya sudah ngumpulin semuanya dalam satu folder ya lebih cepat langsung add folder, enggak add file satu-satu tadi itu ya. Add folder, Anda punya folder apa? Kumpulan daftar kumpulan referensi gitu ya. Kumpulan jurnal, diklik aja nanti masuk semua gitu ya. Add folder begitu ya. Kemudian saya punya add folder enggak ya? Saya enggak punya nanti ya. Saya harus gitu ya, butuh itu ya. Butuh beberapa kali ini. Kemudian kalau watch folder itu Anda bisa menentukan folder mana yang akan dimata-matai gitu ya. Akan selalu diawasi, dimonitoring. Itu bisa. Jarang dipakai emang, tapi saya pakai memang karena saya kadang males nambahin di sini. Jadi ada satu folder misalnya folder referensi TA gitu ya. Nah, ini saya jadikan watch folder. Jadi apapun yang saya masukin di folder referensi TA itu nanti akan masuk ke di sini juga secara otomatis. Pasti ya. Tidak perlu saya tambahin satu-satu gitu ya. Kemudian bagaimana kalau ada buku, Pak? Saya pakai daftar pustaka buku, Pak. Saya nggak punya bukunya, Pak. Ya, saya hanya punya saya nggak punya bukunya. Saya nggak punya filenya. Kalau bukunya ya harus punya ya. Saya nggak punya filenya. Itu pakainya entry manually ini ya. Add entry manually. Misalnya buku. Book judulnya apa, Mas? Sistem basis data. Penulisnya siapa tadi ya? Arya Hidayat. Enter terus Muhammad Zulbihar misalnya ya. Enter gitu ya. Udah balik-balik sendiri dia. Tahun 2020 ya. Halamannya berapa? Apa halaman ini abstraknya nggak usah, dibuat nggak usah. Oh ini penerbitnya di kota mana? Semarang misalnya ya. Publishernya yang penting ya. Toha Putra, misalnya Toha Putra yang begini ya. Misalnya ya. DOI-nya kalau ada, ISBN-nya berapa, dituliskan aja di sini. Ya. Oke, save. Nanti ada di sini. Kita cek metadatanya. Di sini ada. Ini ya. Kemudian disisipkan. Ya bisa, tetap sama, bisa. Ini ya. Sama tadi Hidayat. Hidayat. Ya. Hidayat dan Zulbihar. 2020. Nambah sendiri. Ya. Mudah bukan? Kayak itu ya. Acara masak memasak ya. Mudah bukan membuatnya gitu ya. Ya nggak usah repot, jadi kan Anda harus nulis ini, nulis itu ya. Itu ya saya sarankan, saya harap ini diterapkan ya. Ya, diterapkan minimal Anda sudah mengurangi berapa persen lah dari tenaga Anda, energi Anda untuk membuat
kutipan dan daftar pustaka yang sedemikian rumit gitu ya. Saya sering menemui mesti nggak ada, ini nggak ada dalam daftar pustaka, ini nggak ada dalam kutipan. Sering saya kasih catatan itu. Jadi makanya saya prihatin kok enggak, makanya harus saya kenalkan ini, terutama yang TA ini. Sebenarnya yang KP perlu juga. Kemarin sebenarnya saya sudah di HMJ memberikan pelatihan itu ya, tapi mungkin informasi itu tidak meluas mungkin ya. Jadi hanya beberapa orang aja yang tahu. Linknya itu sebenarnya ya, kami memang kemarin memang hanya untuk khusus mahasiswa baru juga ya. Dan beberapa mahasiswa yang ada di organisasi memang ya kemarin. Ya nggak apa-apa, makanya saya adakan ini ya. Nanti kalau ada masih ada yang ditanyakan silakan bisa ditanyakan lewat Japri atau grup. Jadi ini harapan saya seperti ini ya. Bisa dibuat seperti ini, nanti akan lebih cepat Anda ya. Ini nggak perlu dipusingkan lagi masalah daftar pustaka dan kutipan. Kemudian satu hal lagi, saya pinginnya meluruskan ini ya. Jadi kalau Anda pingin, Anda punya daftar pustaka, Anda punya kutipan atau tentang sistem informasi misalnya, atau tentang apalah. Nah itu sistem informasi adalah gitu ya, biasanya gitu ya, kayak anak-anak S1 itu adalah ini ya, bla 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 ini ya, atau inilah. Ini tolong jangan diambil dari jurnalnya siapa gitu ya. Misalnya mana tadi ya? Ini ya. Ada nggak pengertian sistem informasi ini? Kita cari pengertian sistem informasi. Oh nggak ada. Oh nggak ada yang ini ya di sini. Oh ini ada. Nah, sendiri mana? Sistem. Ya mungkin ini pengertian sistem. Ini dia pakai ini angka 1 modelnya gini. Kelihatan enggak dari sana? Kelihatan ya. Nah sebenarnya kalau ada sistem adalah gitu ya. Misalnya saya ganti sistem adalah ini. Sistem adalah ini ya. Sesuatu ini. Ya, wah saya ambil aja Pak. Nah, ini kutipan langsung namanya. Kutipan langsung ya. Saya ketik aja Pak. Kemudian objek-objek ini. Ya. Kemudian ini daftar pustakanya dari siapa? Ya, sumbernya dari mana? Menurut kalian? Dari yang nomor 1 itu. Ya, dari si Yusran ini atau nomor satunya? Ya. Yang nomor 1 ya. Nomor 1 itu siapa kita intake ya. Kita lihat di sini ada nggak? Oh, paling bawah. Ya. Kita lihat di sini. Jadi bukan yang Yusrannya, karena Yusran juga ngutip ya. Itu sama halnya misalnya ada teman kalian ya bikin artikel itu ya, yang sudah lulus misalnya siapa ya? Taufik gitu ya. 16 ya, yang 2016 ya, yang 2017 misalnya Hanif misalnya atau siapa. Nah, itu di situ oh dia juga bikin dia ada jurnalnya, ada artikelnya dari jurnal sistem informasi tentang adalah apa pengertian itu. Kemudian Anda tiba-tiba langsung aja, oh dari Hanifnya gitu ya. Ya dari Hanifnya. Atau dari Taufiknya. Wah hebat sekali berarti mereka berdua bisa menyatakan atau mengeluarkan pendapat mengenai sistem informasi kan gitu kan. Harusnya dari satunya siapa? Ya ini. Satunya ini. Nah, terus apa fungsinya Pak? Kalau sudah saya masukkan sini saya ambil ini. Nah, kalau menurut saya makanya kalau pengertian itu ada baiknya dari buku ya. Ada baiknya karena masih S1 ya. Pengertian dasar lah dari buku. Kalau dari jurnal itu hasil penelitian, hasil tinjauan pustakanya itu ya. Atau ada kata-kata apa di pendahuluan yang Anda pakai itu ya bisa ambilkan dari situ ya. Misalnya teknologi informasi berkembang sangat cepat dan meluas sekarang gini. Nah, itu menurut siapa misalnya gitu ya. Enggak ngarang sendiri, itu lebih baik gitu malah. Nah, itu misalnya ada yang atas ini. Kalau yang atas ini dia kan ngomong nah, ini cuma SMK ya, bukan SMK. Nah, misalnya ini. Proses pembayaran tidak langsung ini antrian dan sebagainya. Nah, ini baru dari Yusran. Ini baru dari Yusran ya.
karena dia yang bikin. Tapi kalau sistemnya adalah ya dari satu ini. Nah, Anda harus cari satu duanya itu siapa. Ya. Bagus lagi kalau masih buku berarti tinggal Anda add entry manually aja ini. Siapa tadi? Astah, analisis peta perancangan gitu ya. Itu yang perlu saya luruskan. Ya. Kadang-kadang ada yang mentah-mentah langsung ambil Yusran semua. Padahal Yusran juga ngutip gitu ya. Ya, itu yang saya luruskan. Ada pertanyaan mungkin? Jadi ini bukan dari Yusran, tapi dari Astah. Nah, bagaimana cara mengambil yang Astah tadi? Ya Anda bikin yang ini, Anda bikin yang dari yang entry manually ini. Ya. Tentang apa tadi ini ya? Ya. Mungkin ada yang berpendapat, ya sama aja Pak, berarti saya pakai kayak gini. Nah, kalau masih S1 memang kayaknya sama aja gini, seperti ini ya. Sama aja Pak, saya pakai ini, tambah baru ini author, title gitu ya. Tapi kalau untuk tinjauan pustaka Anda boleh ini penelitian yang, jadi saya harapkan di TA itu ada satu bab, ada bab tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka itu bab 2 itu apa sih? Masih ingat enggak? Sudah ada yang sampai bab 2 belum? Mas Febri? Oh, masih ada? Bab 2 apa, Mas? Bab 2 itu apa? Ini dibuka sih. Materi, Pak. Materi. Kok materi apa sih? Landasan teori ya? Atau tinjauan pustaka? Atau apa ya? Nah, nanti dibuka lagi. Masuk saya juga lupa. Ya. Di situ ada tinjauan pustaka yang menampilkan penelitian-penelitian sebelumnya. Ya. Kalau anak-anak bilang penelitian-penelitian yang jadi rujukan gitu ya. Kalau yang jadi referensi. Ya, tapi tolong itu juga tidak hanya sebagai referensi tapi sebagai pembanding ya. Sebagai pembanding. Misalnya penelitian Anda bikin apa sih? Oh, perpustakaan atau pembayaran SPP tadi misalnya. Ini misalnya contoh ya. Jadi cari yang 5 tahun terakhir ya. Cari 5 tahun terakhir. Si A tahun 2018 ya, meneliti tentang ini atau penelitiannya tentang informasi perpustakaan di mana itu, di SMA mana gitu ya. Terus diceritakan sedikit apa dia masalahnya dan metodenya dengan hasilnya. Terus yang kedua, si B juga iya pernah melakukan penelitian tentang informasi perpustakaan di mana, di universitas mana atau mana. Ya, ceritakan ya minimal 2 lah. Lebih dari 2 juga nggak apa-apa. Anda punya itu lebih bagus untuk membanding. Kemudian di akhir itu saya harapkan sebenarnya mungkin dosen lain agak lupa ya mengingatkan itu. Dituliskan di situ penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ya, atau perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya ini gitu ya. Kalau dulu sistem informasi yang dibuat itu oleh ABC itu tidak bisa nyetak kartu anggota, saya bisa menyetak, penelitian saya nantinya akan bisa menyetak kartu anggota, itu contoh ya. Jadi ada perbedaannya ya, ada perbedaannya. Itu mesti ditanyakan juga di ujian. Ini bedanya apa dengan yang sudah-sudah itu? Nah, itu pasti penting itu. Ya, minimal ada satu fitur yang membedakan dengan yang sudah ada di sana. Ya, nanti pembandingnya paling ya jurnal yang Anda tulis itu, yang di kajian pustaka. Jadi makanya kalau bisa kalian cari jurnal yang lebih rendah di antara yang kalian buat gitu ya. Itu triknya gitu ya. Ini ngajari ya, tapi ngajari apik ya. Jadi Anda cari, jangan Anda cari yang sistem informasi, Anda mau buat sistem informasi berbasis web, tapi Anda cari jurnalnya informasinya aplikasi digital library berbasis Android. Wah, Anda kalah itu nanti. Ya, jadi jangan seperti itu. Cari jurnal yang di bawah Anda gitu ya. Informasi perpustakaan ya berbasis web lah, sama-sama berbasis web juga nggak apa-apa. Tapi Anda punya kelebihan apa? Tujuannya apa? Supaya tidak dianggap plagiasi. Kan bisa saja Anda buat sistem informasi berbasis web di
SMA ABC gitu ya. Kemudian ada pertanyaan, itu bedanya apa dengan yang penelitian ini, sistem informasi di SMA XYZ? Anda bisa jawab nggak itu kira-kira? Kalau Anda bisa jawab itu berarti ada bedanya gitu ya. Tapi kalau Anda jawabnya, oh yang di sana SMK, yang sana SMA Pak, ya, itu nggak ada bedanya itu ya. Bukan itu bedanya, bedanya ya fiturnya. Yang di sana nggak pakai barcode Pak, saya bikin ini bisa pakai barcode Pak. Jadi scanningnya pakai barcode langsung bisa mendeteksi judul buku dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud saya ya. Supaya apa ya? Supaya tidak terjadi plagiasi. Supaya tidak dianggap, bukan terjadi, dianggap plagiasi. Nanti kalau semuanya begitu gimana? Ini misalnya ada berapa orang sih ini? 10 ya. Kurangi 2, 11 ya. 9 ya. 9 orang ini ya. Ya misalnya dari atas saya urutkannya. Misalnya Mas Dodi ini bikin sistem informasi perpustakaan ya di SMP ABC. Nanti Julbiar juga bikin sistem informasi di SMP, di SMK misalnya. Nanti Ahmad Faisal bikin di SD gitu ya. Fajrul Falah selamat datang. Di Fajrul Falah bikin di SMP juga tapi di Kalimantan sana. Bedanya apa? Itu yang saya maksud gitu. Kalau Anda bisa menceritakan bedanya dengan penelitian-penelitian yang Anda rujuk itu yang jadikan patokan referensi itu, itulah yang dinamakan perbedaan penelitian. Jadi ada kebaruannya atau unsur kekinian lah kalau nanti Anda lanjutin studi ya. Ini enggak sampai kayak rumit-rumit gitu ya. Masih S1 itu hanya beda fiturnya aja. Dan jangan sampai fiturnya lebih rendah daripada yang sudah ada di sana. Pak, yang sudah ada itu bisa nyetak, Pak. Bisa nyetak laporan dan ini itu lengkap sekali. Punya saya sederhana, Pak. Hanya nyatat buku aja loh, malah ya enggak gitu-gitu juga. Jangan ya, jangan seperti itu. Ya malah harus lebih canggih gitu ya. Kenapa Anda bikinnya sederhana? Lah untuk apa gitu? Sudah ada yang canggih kok Anda bikinnya sederhana kan gitu. Beda kalau misalnya yang lama-lama itu nggak bisa nyetak kartu anggota, punya nggak bisa scan barcode, Anda buat bisa scan barcode. Ya, bahkan dari jauh aja bukunya bisa langsung terdeteksi. Oh, judul ini buku ini judulnya ini sedang dipinjam ini misalnya gitu. Karena lebih canggih ya. Jadi memang harus dibuat. Kenapa? Karena lebih canggih gitu ya. Atau karena ini akan mengurangi waktu untuk mengetik judul buku. Nah, gitu ya. Dengan scan barcode malah scan barcode gitu ya. Nah, gitu, itu. Ya itu gambarannya seperti itu ya. Sebenarnya saya pengen cerita ini panjang gitu ya. Cerita itu. Tapi kalau pas offline tuh biasanya saya panjang ceritanya gitu. Nah, karena ini online ya sedikit aja. Artinya sudah saya ringkas. Ada pertanyaan? Boten? Boten? Boten wonten ya? Ya, tidak ada ya. Atau kalau malu tulis di kolom chat, wah kayak webinar apa ya. Kolom chat tuh tulis saja ya. Kalau enggak ya udah sampun. Yang penting gini ya Mas ya, Mas semua ya kebetulannya Mas ini ya. Tugas air yang baik itu tugas air yang bagaimana Mas? Pernah dengar itu enggak? Tugas akhir yang selesai ya. Tugas air yang baik itu ada tugas air yang selesai ya. Yang dikerjakan bukan yang dake-dake atau ngawu-ngawu tapi enggak selesai-selesai. Ya. Udah gitu aja intinya seperti itu ya. Nanti kalau ada masalah atau ada kendala, makanya saya sering tanya itu, jangan bosan ya, saya WA ya. Kalau bosan ya dimatikan aja, nggak usah dijawab gitu ya. Ya, sampai saya itu kalau ada yang nggak jawab toh, sampai saya minta tolong temennya, tolong di WA. Siapa tahu kalau temannya yang WA jawab, ya ternyata benar ya. Misalnya kontak saya akhirnya. Mungkin temannya bilang gini, kamu dicari Pak Arif gitu misalnya. Ayo, sana di WA sana, terus langsung WA. Gitu ya. Ya nggak usah disebutin namanya ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan sudah hampir jam 9. Terima kasih. Nanti bisa tanya lagi yang lebih jauh mengenai Mendeley ini. Nanti saya kasih panduannya. Kalau butuh panduan juga saya kasih panduan. Ini saya kasih yang
sebutuhnya dulu aja, karena butuhnya kan ini kan, butuhnya hanya ini aja, bukan masalah yang lain-lain ya. Terima kasih atas waktunya untuk bisa join. Nanti rekaman ini bisa di setel lagi di YouTube ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan ya. Sehat selalu ya, Amin, amin. dan lancar tugas akhirnya selesai. Amin. Amin ya. Ayo semangat ya. Masuk mau sampai 2022 akhirnya. Ya, ya udah semangat ya, wisuda di April ya. Amin, Pak. Amin, amin. Insya Allah, Pak. Ya. Yang hadir di sini semangat semua, saling menyemangati. Oh ya, satu hal yang ya ini bukan tradisi ya, ini memang saya biasakan, memang saya bukan tradisikan. Silakan kalau Anda kesulitan di rumah ya kerjakan di lab sini ya. Anda kesulitan apa, saya sediakan semua di lab sini ya. Bareng-bareng di lab ya boleh. Tapi orang mahasiswa itu beda-beda. Ada yang senang menyendiri di rumah, tahu-tahu nggak ngerjain ternyata ya. Ya enggak ya ngerjain ya, mungkin ngerjain terus tahu-tahu ya udah bab sekian. Ada seperti itu ya. Ada juga yang rame-rame ngerjain di sini ya, karena semangatnya terjaga gitu ya. Ya, saling melengkapi, ada yang kurang ini, ada yang ngasih saran ini, oh saya seperti ini. Ada yang saling sama-sama sesama pembimbingnya siapa, misalnya ini maksudnya pembimbing ini Pak ini misalnya, karena kita nggak punya dosen perempuan. Pak ini Pak, sebut saja misalnya Pak A ya, berarti Pak Arif ya. Pak A ini revisinya seperti ini, maksudnya apa sih? Oh iya saya pernah seperti ini loh. Jangan Pak A ini maksudnya gini ya, itu bisa seperti itu. Karena memang saya amati yang ada di sini itu rata-rata seperti itu, saling sharing gitu ya. Tidak ada yang terus nggak ngasih tahu, pasti saling sharing dan saling menyemangati dan saling membantu lah ya. Itu aja yang benar. Silakan mau ngerjakan sampai malam nanti sambil nemani saya. Saya kan seringnya pulangnya malam gitu ya. Sambil nemani saya enggak apa-apa, atau saya yang menemani Anda malah kebalikan ini. Gitu ya. Ya, baik, mohon maaf apabila terlalu banyak yang disampaikan. Terima kasih, sehat selalu, lancar studinya, lancar tugas akhirnya. Ya, Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Terima kasih boleh, banyak ya Pak Arif. ya, silakan boleh live. Ya. Boleh live.